Tambah ya. Allah, azimullah, angkatnya kioi. Bilangin, ah. Lebih dong kita. Aku punya anakku. Mana makan belum makan, kuliah tadi. Sama kian, kajian sofa, man. Ayo, mana beli? Di mana? Ayo, sini lagi belum ada apa. Gue tanya ke bunda itu, kalau ada ini nanti. Ah, tahunya gua. Ada nih titiknya. Aku harus sekolah. Ini. Nitip, woi. Dah. Aku pula nitip pun ada tolong. Mari kita sendiri lah. Ah, hamba. Mana duitnya ini? Masalah. Asik. Asik. Aku nitip ya, ah. Nah, aku boleh. Kan nanti ongkirnya, ada lah ongkirnya tak 10.000. Ada kawan dia, woi. Ongkirnya nggak boleh kawan. Ah, Gila, ada ekonominya memang. lah, itu orang tinggi itu. Motor, aku jalan itu. Berjalan lah kau deh, anjing loh kau. Kau gitu nih. Bukan parah, itu karet. Ada motor, bencol kau udah jalan. Pakai motor kau Modalnya ini memang. Aduh, bisa alu. Yang pakai motor ya? Ay, modalnya. Mana motor bang? Ini loh. Utamakan keselamatan dalam berkendara. Helm Pakai helm 2, tapi tidak berspion. Jangan ya Roy. Minuman di mana? Tapi Dulu lah kalau tanggal deh. Ayo. Tin. Tin. Mau ikut sini. ya, so, kamu ngapain di sini? Ada bapak tuh. Ada. Masih, kamu masih di sini. Kalau nawa kan mau. Ya, jadi minum kami nih titipan DC kami Iklin. Ayo, dah aku nak duluan saya stres. Ya, Dadah. ya. Apa? Benar tak? A few moments later. Mana saya tadi? Bisa kan? Ah, boleh banyak yang ngomong. Do ba do ba do Ada nama. ba do ba do ba do Apa nak? do ba do 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 abu ba do Woi, driver kamu Misko, ibu. Esta dia itu pemain kan. Udah lama udah dari kita tahu berubah lagi. Nah, yang ada Pasti oh misal perasaan yang beli kemarin masih 7.000, ngapain jelas 10.000? Kapan pun dapat lagi belinya 2 tahun yang lalu. itu bapak sendiri ya. Bukan bermain. Yo. 2 tahun yang lalu begini dia budak. Kalau udah salah di skrip itu tuh ada soal pajaknya dulu loh. Coba lihat ya Pak. Kok ngerti tidak soal pajak ini? Iya 10 atau 11% kayak itu, tapi menurut sih aku suka tiba-tiba ngomongin tentang pajak.
Gak tahu juga, udah ada kepikiran kan. Kayak mendadak penasaran, kira-kira ini pajak itu berapa, cak mana perhitungannya, terus cak bayar benar, kayak kita sebagai anak ekonomi harus tahu deh sih. Iya. Itu saya ngapa mendadak penasaran juga ya. Coba kita tanya sama suhu matematika kita di kampus ini. Masih kamu bisa kesini sebentar gak? Kami mau nanya. Kenapa Christine? Ini loh, kami kan habis lihat blog ini kan. Kira-kira kamu bisa jelasin gak gimana cara perhitungan pajaknya? Terus kira-kira siapa aja sih yang kena pajak itu? Dan bagaimana sih pajak itu bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran? Kira-kira kamu bisa jelasin gak ke kami? Oh, jadi gini. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak membuat harga suatu produk bertambah. Harga produk di mana sih yang bertambah? Apakah di fungsi penawaran atau fungsi permintaan? Logikanya, kalau dalam fungsi permintaan, harga produk itu adalah harga yang diminta konsumen. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita membeli suatu produk, harga produk itu adalah harga yang ditawarkan oleh produsen. Tidak mungkin harga yang kita mau jadi harganya produsen. Tentu saja harga yang ditawarkan produsen itu yang menjadi harga produk. Dengan kata lain, pajak akan mempengaruhi harga produk di fungsi penawaran. Kita misalkan dalam grafik, garis hijau merupakan fungsi permintaan, gradiennya ke bawah. Garis biru merupakan fungsi penawaran yang arahnya ke atas. Ini adalah titik keseimbangan pasar sebelum harga di fungsi penawaran naik. Dapat dituliskan dengan E, QE, PE. Lalu, bagaimana setelah terkena pajak? Kita akan buat fungsi penawaran setelah pajak. Setelah pajak, harga di fungsi penawaran naik sehingga mengubah grafik dan posisinya lebih tinggi. Akibatnya muncul titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan harga setelah pajak dapat dituliskan dengan ET, QT, PT. Inilah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak akan membuat sejumlah produk yang terjual semakin turun dari yang sebelumnya dan harganya naik. Untuk mencari besar keseimbangan pajak secara matematis, ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu pertama, fungsi permintaan. Sebelum dan sesudah pajak, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan karena yang berubah di fungsi penawaran. Rumusnya yaitu PD sama dengan FQ, atau P adalah fungsi dari Q. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran sebelum pajak dilambangkan dengan PS sama dengan FQ, atau P adalah fungsi dari Q. Lalu, fungsi penawaran setelah pajak dilambangkan dengan PT sama dengan FQ plus T, atau P adalah fungsi dari Q ditambah pajak. Yang ketiga ada keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya yaitu PD sama dengan PS. Tidak ada perubahan apapun karena belum ada pengaruh pajak. Akan didapatkan titik keseimbangan E, yaitu QE dan PE. QE adalah jumlah produk keseimbangan sebelum pajak dan PE adalah harga produk keseimbangan sebelum pajak. Yang keempat, kita akan cari keseimbangan pasar setelah pajak. Karena setelah pajak berarti fungsi penawarannya berubah dan fungsi permintaannya tetap, sehingga PD sama dengan PT menggunakan fungsi penawaran setelah pajak. Akan didapatkan titik keseimbangan setelah pajak yaitu ET adalah QT dan PT. QT adalah jumlah produk keseimbangan setelah pajak dan PT adalah harga produk keseimbangan setelah pajak. Dari hasil keseimbangan yang kita dapat menghitung pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang dibayar oleh konsumen, dan pajak yang ditanggung oleh produsen. Yang kelima, kita akan cari penerimaan pajak oleh pemerintah. Dilambangkan dengan tim star sama dengan pajak dikali QT. Jadi untuk mencari penerimaan pajak total oleh pemerintah, rumusnya adalah besar pajak itu sendiri dikali dengan QT adalah jumlah produk setelah pajak. Yang keenam, kita akan cari pajak yang dibayar oleh konsumen. Dapat dilambangkan dengan T konsumen sama dengan PT dikurang PE dikali QT.
PT adalah harga keseimbangan setelah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan sebelum pajak lalu dikali dengan PT, jumlah produk setelah pajak. Yang ketujuh, kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh produsen. T produsen sama dengan T dikurang T konsumen. Pajak yang diperoleh oleh pemerintah dikurang pajak yang dibayar konsumen. Agar lebih paham, langsung ke contoh soal. Jika fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 0,5 Q plus 3, pada produk tersebut dikenakan pajak lambangnya T yaitu Rp3 per unit. Tentukan keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, pajak yang diterima pemerintah, dan pajak yang dibayar oleh konsumen dan produsen. Pertama yang kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak dirumuskan oleh PD sama dengan PS. PD-nya yaitu 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Kita pindah ruaskan Q menjadi min Q min 0,5 Q sama dengan 3 min 15. Min 1,5 Q sama dengan 3 dikurangi min 15 yaitu min 12. Q untuk membuat dia sendirian jadi min 12 dibagi min 1,5 diperoleh Q sama dengan 8, sehingga jumlah barang sebelum pajak yaitu 8. Setelah dapat QE, kita cari PE untuk mencapai keseimbangan. Kita gunakan salah satu fungsi lalu substitusikan. P sama dengan 15 min Q, P sama dengan 15 min Q yang sudah didapat tadi yaitu 8, sehingga PE sama dengan 7. Jadi ketemulah keseimbangan pasar atau equilibrium sebelum pajak yaitu 8 dan 7. Yang kedua, kita akan cari keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran tadinya 0,5 Q plus 3. Karena pajak harganya akan bertambah, sehingga kita ada fungsi penawaran yang baru, yaitu PT sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 3. 3 adalah pajak, jadi PT sama dengan 0,5 Q plus 6. Kita telah memperoleh fungsi penawaran setelah pajak yang baru yaitu PT sama dengan 0,5 Q plus 6. Selanjutnya kita akan mencari keseimbangan pasar setelah pajak dirumuskan dengan PD sama dengan PT. PD-nya adalah 15 min Q sama dengan fungsi penawaran setelah pajak yaitu 0,5 Q plus 6. Kita pindah ruaskan Q jadi min Q min 0,5 Q sama dengan 6 min 15. Min Q min 0,5 Q jadi min 1,5 Q sama dengan 6 kurang 15 adalah min 9. Untuk membuat Q sendirian jadi min 9 dibagi min 1,5, sehingga diperoleh jumlah produk atau QT setelah pajak adalah 6. Setelah dapat QT, kita akan mencari PT untuk mencapai keseimbangannya. Kita gunakan salah satu fungsi lalu substitusikan. P sama dengan 15 min Q, P sama dengan 15 min 6, sehingga PT atau harga setelah pajak yaitu 9. Jadi ketemulah keseimbangan pasar atau equilibrium setelah pajak yaitu 6,9. Selanjutnya kita akan mencari pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya yaitu T besar sama dengan pajak dikali T. Pajaknya tadi 3, jumlah produk setelah pajak yaitu 6, jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Yang keempat, kita akan mencari pajak yang dibayar oleh konsumen. Dirumuskan dengan T konsumen sama dengan PT dikurang PE dikali QT. Harga setelah pajak dikurang dengan harga sebelum pajak lalu dikali dengan jumlah produk setelah pajak. PT-nya 9, PE-nya 7, 9 dikurang 7 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Yang kelima, kita akan mencari pajak yang dibayar oleh produsen. Rumusnya T produsen sama dengan pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang pajak yang dibayar oleh konsumen. Pajak yang diterima oleh pemerintah tadi 18 dikurang pajak yang dibayar konsumen 12, jadi pajak yang dibayar oleh produsen sebesar 6. Jadi gini tuh guys. Oh, jadi gitu ya. Makasih ya Mbak Sih. Sama. Main tuh ada pajak. Iya, aja. Ya. Gue kok jadi apa itu? Udah sih, aku kira paham banget.
Pasukan berani mati.